A few moments later. Halo, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 mata kuliah WPIP. Pada kesempatan kali ini, izinkan kami untuk menjelaskan materi tentang produk selai ubi ungu. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Radin Septi Lestari dengan NIM 21010404009 yang akan menjadi moderator pada presentasi kali ini. Untuk penjelasan yang pertama akan disampaikan oleh Fatur. Kepada Fatur, dipersilakan. Saya Fatur. Di sini saya akan menjelaskan 4 bagian. Yang pertama latar belakang, yang kedua tujuan, yang ketiga manfaat, yang keempat deskripsi. Yang pertama adalah latar belakang. Selai ubi ungu adalah produk makanan yang terbuat dari bahan dasar ubi ungu yang diolah menjadi selai dengan tekstur lembut dan rasa manis alami. Warna ungu khasnya berasal dari pigmen alami yaitu antosianin yang juga merupakan sumber antioksidan. Selai ini cocok dijadikan olesan roti, campuran kue, atau bahan topping untuk berbagai makanan. Rasa khas yang manis namun ringan, selai ubi ungu tidak hanya lezat tetapi juga kaya nutrisi dan serbaguna dalam penggunaannya. Kemudian ada tujuannya. Yang pertama, diversifikasi pangan. Yang kedua, memperkaya produk olahan dari ubi ungu. Yang ketiga, memperpanjang umur simpan. Yang keempat, meningkatkan nilai ekonomi dari ubi ungu. Yang kelima, mendorong pola makan sehat. Kemudian ada manfaatnya. Yang satu, mengurangi ketergantungan pada gandum dan beras. Yang kedua, memperluas pilihan pangan lokal. Yang ketiga, meningkatkan ketahanan pangan. Yang keempat, kaya akan serat dan antioksidan. Yang kelima, mendorong inovasi produk pangan. Yang keenam, memperkuat ekonomi petani lokal. Kemudian ada deskripsi. Selai ubi ungu adalah produk makanan yang terbuat dari bahan dasar ubi ungu yang diolah menjadi selai dengan tekstur lembut dan rasa manis alami. Warna ungu khasnya berasal dari pigmen alami yaitu antosianin yang juga merupakan sumber antioksidan. Selai ini cocok dijadikan olesan roti, campuran kue, atau bahan topping untuk berbagai makanan penutup. Rasanya yang khas dan manis dan ringan, selai ubi ungu tidak hanya lezat tetapi juga kaya nutrisi dan serbaguna dalam penggunaannya. Terima kasih kepada Fatur. Untuk penjelasan selanjutnya akan disampaikan oleh Cantika. Kepada Cantika, waktu dan tempat dipersilakan. Untuk yang selanjutnya yaitu ada diagram alir proses pembuatan selai ubi ungu. Nah, dalam proses ini dimulai dengan ubi ungu segar, kemudian dilakukan proses pengupasan. Nah, dalam proses ini menghasilkan hasil samping berupa kulit ubi ungu. Nah, selanjutnya dilakukan proses pemotongan. Nah, dalam proses pemotongan ini juga menghasilkan hasil samping berupa daging ubi ungu yang rusak. Kemudian dilakukan proses pencucian, di mana proses pencucian ini bertujuan untuk menghilangkan zat pengotor yang masih terkandung di dalam ubi ungu. Kemudian dilakukan proses pengukusan selama kurang lebih 15 menit. Nah, ini bertujuan untuk melunakkan daging ubi ungu. Selanjutnya, proses penghancuran, di mana ubi ungu yang telah dikukus tadi dihancurkan sampai halus. Nah, setelah halus, dilakukan proses pencampuran bahan. Nah, bahan yang dicampurkannya itu berupa gula dan susu yang ditambahkan secara secukupnya. Nah, maka terbentuklah adonan selai ubi ungu. Nah, kemudian dilanjutkan dengan proses pemanasan. Pemanasan ini dilakukan sampai mengental. Nah, kemudian selai ubi ungu terbentuk. Untuk yang selanjutnya itu ada bahan yang digunakan dalam proses pembuatan ubi ungu. Di sini ada yang pertama itu bahan utama yang digunakan pada proses pembuatan selai ubi ungu yaitu berupa ubi ungu segar. Nah, yang selanjutnya itu ada indirect material. Nah, indirect material ini merupakan bahan baku tidak langsung yang digunakan pada proses pembuatan selai ubi ungu yaitu roti. Nah, untuk yang selanjutnya ada direct material.
di mana direct material itu merupakan bahan baku langsung yang digunakan pada proses pembuatan ubi ungu, yaitu susu dan gula. Untuk selanjutnya yaitu ada purchasing. Nah, purchase order berfungsi sebagai kontrak antara pembeli dan penjual yang mencakup kesepakatan mengenai barang, kuantitas, harga, dan tanggal pemesanan. Nah, dalam usaha selai ubi ungu ini, purchase order merupakan sangat penting untuk pembelian bahan baku utama dan bahan lainnya. Nah, bahan yang diperlukan yaitu ada ubi ungu, susu, dan gula. Nah, kualitas bahan-bahan tersebut ini sangat mempengaruhi hasil akhir selai nanti. Sehingga pemilihan pemasok yang menyediakan. Oke, terima kasih banyak Cantika. Untuk penjelasan selanjutnya akan disampaikan oleh Nancy. Kepada Nancy, dipersilakan. Perkenalkan, nama saya Nancy Suryani dengan NIM 21010401010. Di sini saya akan menjelaskan tentang sistem produksi untuk pembuatan selai ubi ungu. Nah, untuk produksi ini kita dimulai dengan praproduksi. Praproduksi ini adalah tahap awal dalam pembuatan produk, termasuk selai ubi ungu. Nah, pada fase ini, fokusnya adalah perencanaan dan persiapan untuk memastikan produk yang berjalan lancar, efisien, dan menghasilkan produk yang berkualitas. Nah, ada apa saja sih dalam praproduksi ini? Praproduksi ini dilakukan beberapa tahapan. Yang pertama, yaitu ada perencanaan produk, di mana menentukan resep, target pasar, dan karakteristik produk seperti rasa, tekstur, dan kemasan. Lalu yang kedua ada pengadaan bahan baku. Untuk pengadaan bahan baku ini bertujuan untuk memilih bahan baku yang berkualitas dan sesuai dengan standar yang ada. Lalu ketiga ada peralatan, penyediaan peralatan. Peralatan ini perlu disediakan lebih awal seperti blender, panci, kompor, dan lain-lain agar ketika produksi berjalan lancar. Terus setelah itu yang terakhir ada pengujian resep awal. Nah, pengujian resep awal ini ditujukan untuk mendapatkan resep yang paling sesuai dan terbaik dari semua percobaan yang ada. Nah, setelah praproduksi kita masuk ke produksi. Nah, produksi selai ubi ungu ini dilakukan dengan beberapa tahapan. Yang pertama yaitu ada sorting ubi ungu. Nah, sorting ubi ungu ini kita memilih dari supermarket karena belum menemukan produsen ubi ungu yang memadai. Lalu setelah kita mendapatkan ubi ungu yang baik dan berkualitas, kita mencari bahan lainnya seperti susu, gula, dan pengental. Setelah itu kita persiapkan dulu alatnya seperti panci, kompor, dan lain-lain. Nah, setelah semua persiapan selesai, kita mulai dengan memotong atau mengupas terlebih dahulu ubi ungu, kemudian dikukus. Setelah dikukus, ubi ungu di blender hingga halus. Nah, setelah halus, si ubi ungu tersebut dimasukkan ke dalam panci, lalu ditambahkan bahan tambahan lainnya seperti gula dan susu, dan pengental juga. Lalu setelah itu, bahan-bahan diaduk hingga ubi ungu itu mengental dan siap disajikan. Nah, setelah proses produksi ini selesai, kita masuk ke proses after produksi atau pasca produksi. Nah, pada pasca produksi ini, selai ubi ungu memerlukan perhatian yang khusus. Kenapa? Karena selai ubi ungu ini rentan terhadap kerusakan karena kandungan air pada ubi ungu itu sangat tinggi. Nah, maka dari itu kita memerlukan kemasan yang steril. Dengan itu, kemasan harus disterilisasi menggunakan suhu 121 derajat.
untuk mematikan kuman yang ada pada kemasan ubi ungu dan setelah selai ubi ungu itu dikemas. Nah, setelah pengemasan kita menempelkan stiker atau label untuk kemasan agar ubi ungu ini menarik untuk dipasarkan. Setelah itu, setelah ubi ungu di packaging, kita memasarkan ubi ungu melalui media sosial atau secara langsung dan bisa juga menggunakan e-commerce. Nah, setelah itu, sebelum dipasarkan, alangkah baiknya ubi ungu melalui pengujian terlebih dahulu, seperti pengujian kadar gula, kadar protein, kadar antosianin, yaitu warna ungu pada ubi ungu. Nah, warna ungu pada ubi ungu ini merupakan antioksidan yang baik juga untuk tubuh. Nah, untuk membuktikan hal tersebut, kita memerlukan pengujian terlebih dahulu. Setelah tahapan tersebut selesai, maka ubi ungu siap untuk dipasarkan. Nah, terima kasih kepada Nengsi atas penjelasannya. Untuk penjelasan selanjutnya akan disampaikan oleh Zahra. Kepada Zahra, waktu dan tempatnya dipersilakan. Saya Zahra Lolita. Di sini saya akan menjelaskan tentang utilitas. Utilitas adalah berbagai fasilitas pendukung yang diperlukan untuk memastikan kelancaran operasional suatu proses produksi atau kegiatan tertentu. Nah, dalam industri, utilitas mencakup sumber daya utama seperti air, listrik, bahan bakar, dan sistem pendukung lainnya yang digunakan untuk mendukung aktivitas produksi. Yang pertama ada air. Air ini berperan penting dalam setiap tahap produksi makanan, mulai dari pembersihan bahan baku, pemrosesan, hingga pengemasan dan sanitasi. Air bawah tanah yang digunakan diolah menjadi purified water melalui penyaringan karbon aktif untuk memastikan kebersihan dan kualitas sesuai standar kesehatan. Selanjutnya ada listrik. Listrik merupakan sumber daya utama untuk mengoperasikan mesin-mesin di semua tahap produksi. Stabilitas pasokan listrik sangat penting untuk menjaga produktivitas. Sebagai antisipasi pemadaman, perusahaan menggunakan genset continuous power yang mampu beroperasi hingga 24 jam. Selanjutnya ada bahan bakar gas. Nah, proses memasak menggunakan LPG yang efisien, ramah lingkungan, mudah dikontrol untuk suhu presisi dan praktis dalam penyimpanan serta distribusi. LPG juga mendukung produktivitas tinggi dengan emisi rendah dan distribusi yang luas. Selanjutnya ada perhitungan kebutuhan air yang dibagi menjadi 3 bagian utama, yaitu ada air sanitasi yang meliputi sanitasi karyawan, sanitasi alat, dan sanitasi bahan. Yang kedua ada air pemadam kebakaran dan cadangan, yaitu air sebesar 150% dari total kebutuhan air sanitasi. Yang ketiga ada air produksi yang meliputi untuk pencucian ubi ungu, pemasangan ubi ungu, pembuatan selai, serta lalu kebutuhan air totalnya mencapai 10.417 kg per jam. Terdiri dari air sanitasi, air pemadam kebakaran cadangan, serta produksi. Selanjutnya ada kebutuhan listrik. Dibagi menjadi 3. Yang pertama ada proses produksi. Alat produksi membutuhkan total daya sebanyak 37 kW yang terdiri dari blender industri, mesin filling, mesin pendingin, mesin labeling, dan mesin packaging. Yang kedua ada kebutuhan listrik utilitas. Fasilitas pendukung berisikan total daya 20,7 kW dengan alat yang meliputi AC, pompa air, boiler, dan komputer. Yang terakhir ada kebutuhan listrik penerangan. Nah, penerangan ruangan ini membutuhkan daya total sebesar 172 kW, termasuk kantor utama, pos satpam, masjid, ruang proses, ruang produksi, ruang packaging, gudang bahan baku, gudang bahan jadi, dan unit utilitas. Jadi total kebutuhan listrik adalah 229 kW dengan rincian proses produksi 37 kW, penerangan 172
kW dan utilitas 20,7 kW. Nah, terima kasih kepada Zahra atas penjelasannya. Untuk penjelasan atau pemaparan terakhir akan disampaikan oleh saya sendiri. Berikut untuk penjelasannya. Jadi untuk pertama itu adalah yang akan saya bahas itu mengenai perhitungan kebutuhan bahan bakar. Untuk bahan bakar yang kita gunakan adalah jenis bahannya dan bahannya itu LPG atau liquefied petroleum gas dengan heating value itu 95.000 BTU per LB dan densitasnya itu 0,58 LB per FT kubik. Untuk basisnya kita jam operasional itu 8 jam per hari, lalu hari operasinya 330 hari per tahun dengan kebutuhan bahan bakar ketika dihitung itu selama itu tuh 8,9744 LB per jam. Baik, jadi yang terakhir di sini saya akan menjelaskan tentang pendanaan yang kami gunakan. Pendanaan kami gunakan itu menggunakan prinsip mudharabah. Untuk prinsip mudharabah ini, dia itu adalah pembagian keuntungan sesuai nisbah yang disepakati. Jadi, sementara kerugian yang ditanggung pemilik itu, kerugiannya ditanggung oleh pemilik modal, kecuali terjadi kelalaian dari pengelola. Dan konsep ini memungkinkan sekali terhadap sinergi antara modal, waktu, dan juga keahlian untuk menciptakan usaha yang produktif dan sesuai dengan nilai-nilai syariah. Dan mudharabah itu sendiri itu apa sih? Mudharabah itu sendiri itu adalah bentuk kerjasama berbasis bagi hasil yang menggabungkan modal dan keahlian antara pemilik modal dan pengelola usaha. Seperti itu. Nah, baik, untuk selanjutnya adalah tata letak. Untuk tata letak sendiri, kalian bisa lihat di sini sketsanya, dan untuk luas dari pabrik selai ubi ungu ini, dia tuh memiliki luas totalnya 60 meter persegi yang dirancang dengan pembagian ruang yang efisien. Lalu hal ini bertujuan untuk mendukung kelancaran proses produksi sekaligus menjaga standar kebersihannya. Nah, area penerimaan bahan baku itu tuh seluas 10 meter persegi terletak strategis di dekat dengan pintu masuk untuk memudahkan aktivitas penerimaan. Lalu penerimaan, penimbangan, dan juga inspeksi kualitas ubi ungu. Area ini dilengkapi dengan timbangan, meja sortir, dan juga ruang penyimpanan sementara yang memastikan bahan tetap aman, segar, dan juga masih bagus kualitasnya sebelum diolah. Lalu proses inti produksi ini dilakukan di area pengolahan seluas 20 meter persegi yang dibagi ke dalam beberapa bagian. Nah, bagian pencucian itu adalah sebesar 5 meter persegi dilengkapi dengan bak dan mesin pencuci otomatis untuk membersihkan ubi dari kotoran. Setelah itu, ubi dipindahkan ke bagian pengupasan dan pemotongan yang memiliki ruangan sebesar 5 meter persegi juga yang dilengkapi dengan meja kerja maksudnya, dan alat potong manual atau otomatis. Proses berikutnya itu adalah pemasakan. Pemasakan ini dia memiliki ruangan sebesar 7 meter persegi di mana ubi itu dimasak menggunakan mesin pemasak otomatis yang dilengkapi pengaduk untuk menghasilkan tekstur selai yang lembut dan merata. Setelah selesai dimasak, proses didinginkan, dan di bagian pendinginan itu dia memiliki ruangan sebesar 3 meter persegi untuk menurunkan suhu sebelum masuk ke tahap pengemasan. Nah, setelah diolah, proses diarahkan ke area pengemasan seluas 10 meter persegi. Di sini, selai diisi ke dalam botol atau jar menggunakan mesin pengisi otomatis, lalu ditutup rapat, dilabeli, dan diperiksa di stasiun inspeksi kualitas akhir untuk memastikan produk itu memenuhi kualitas standarnya. Produk jadi yang telah lolos inspeksi ini dipindahkan ke gudang penyimpanan seluas 10 meter persegi juga, yang terdiri dari 2 bagian. Ada ruang untuk menyimpan bahan baku dan kemasan itu sebesar 5 meter persegi seperti gula, bahan tambahan, botol, dan label, serta ruang untuk menyimpan produk jadi sebesar 5 meter persegi dengan kondisi suhu terkontrol untuk menjaga kualitas selai hingga siap didistribusikan.
Nah, ada juga fasilitas pendukungnya nih. Fasilitas pendukung lainnya itu dilokasikan di area seluas 10 meter persegi. Bagian ini tuh mencakup ruang kantor dan istirahat karyawan, yaitu seluas 6 meter persegi yang berfungsi untuk kegiatan administrasi serta tempat bagi karyawan untuk makan, istirahat, dan juga lain-lain. Dan selain itu juga terdapat ruang sanitasi sebesar 4 meter persegi yang dilengkapi toilet dan wastafel guna memastikan kebersihan dan kesehatan karyawan tetap terjaga. Dan yang terakhir, desain tata letak pabrik ini tuh dirancang dengan alur produksi yang linear, dimulai dari bahan baku masuk hingga produk jadi keluar untuk mencegah kontaminasi silang dan antara bahan mentah dan juga produk yang udah jadi. Lalu setiap area ini tuh dilengkapi dengan lantai anti slip, mudah dibersihkan, dan dinding yang tahan air serta anti jamur guna memastikan pabrik memenuhi standar higienis yang diperlukan untuk produksi makanan. Demikian penjelasan dan pemaparan produk selai ubi ungu dari kelompok 3. Mohon maaf apabila ada kekurangan atau apabila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.